Episode 1. Zivana memenuhi undangan ibunya Bara dan Pras untuk datang ke rumah dan makan siang bersama. Zizi, nama panggilan perempuan ini, merasa sangat bersyukur karena dia diperlakukan dengan sangat baik oleh keluarga Bara kekasihnya. Zizi yang berangkat ke rumah orang tua Bara dengan Pras, calon kakak iparnya yang sekaligus sebagai bosnya di kantor. Awalnya Zizi sudah berusaha menghubungi kekasihnya yang bekerja di rumah sakit. Namun panggilannya tak ada satupun yang diangkat. Pesannya pun tak dibalas dan tetap centang dua abu. Namun hal tersebut sudah tak aneh lagi bagi Zizi karena kekasihnya itu termasuk dokter yang cukup super sibuk dan pasien yang dia tangani pun semakin banyak. "Ada kabar dari Bara?" Pras bertanya pada Zizi setelah wanita itu masuk ke dalam mobilnya. Mata Pras memperhatikan setiap gerak-gerik Zizi yang kini duduk di sampingnya. "Gak ada. Mungkin sedang ada jadwal operasi, Pak. Jadi sibuk," jawab Zizi seraya memasukkan ponselnya ke dalam tas. Pras memalingkan wajah saat Zizi menatap ke arahnya. Tak mau ketahuan kalau sejak tadi dia memperhatikan wanita tersebut. "Kira-kira ada acara apa ya, Pak? Tante Indah memintaku datang ke rumah." Zizi bertanya dengan tatapan penasaran pada Pras. "Saya juga tidak tahu, Zi. Mungkin membahas pernikahan kalian atau hanya ingin bertemu saja sepertinya," jawab Pras yang memang tidak tahu apa arti undangan makan siang dari mamanya ini. "Apa kamu sudah memberitahu Bara tentang keberangkatan kita besok ke Singapura?" Pras bertanya seraya melirik Zizi sekilas. "Belum. Sejak pagi Bara belum ada kabar, jadi aku belum memberitahunya," Zizi menjawab diakhiri dengan helaan nafas pelan. Semakin hari, komunikasi dia dan Bara semakin terbatas dan jarang. Sulit sekali untuk bicara lewat telepon, apalagi untuk bertemu. Dan Zizi rindu kekasihnya tersebut karena sudah berhari-hari mereka tidak bertemu. Bahkan di hari Minggu pun Bara tetap harus ke rumah sakit. Apalagi jika ada jadwal operasi yang tak bisa ditangani dokter lain, membuat Zizi merasa menjadi orang nomor 2 di hati Bara. Dia juga sudah jarang pulang ke rumah. Mungkin karena jadwalnya yang sangat padat, ucap Pras. Zizi terdiam mendengar itu. Bertemu keluarganya saja jarang. Apalagi bertemu dengannya yang dimana ikatan mereka belum benar-benar resmi. "Aku jadi bingung bagaimana membahas rencana pernikahan kami kalau dia sibuk terus. Untuk sekedar bicara lewat telepon saja sangat sulit," keluh Zizi mengeluh. Dia dan Bara memang sudah sepakat akan melakukan pernikahan akhir tahun ini dan itu hanya 3 bulan lagi. Dan seharusnya dari sekarang mereka sudah melakukan persiapan. Namun jangankan persiapan, membahas rencananya saja belum. Setiap pekerjaan memiliki resikonya masing-masing. Dan keputusan Bara menjadi seorang dokter memang bukan hal mudah. Begitu juga dengan kamu. Mungkin jika kamu masih bekerja di perusahaan setelah menikah juga memiliki sedikit waktu untuk Bara. Apalagi jika sedang ada peluncuran produk terbaru. Kamu akan sibuk untuk menemani saya meeting, bahkan jika keluar negeri bisa 1 mingguan. Ujar Pras dan Zizi mengangguk paham dengan pekerjaan mereka masing-masing. Zizi juga pernah dengar dari Bara sendiri kalau cita-cita menjadi dokter sempat ditentang oleh orang tuanya, tapi kini Bara bisa juga sukses dengan karirnya. Suatu hal yang paling membanggakan untuk Bara. Jadi Zizi selaku kekasih harus mensupport Bara, bukan malah ikut menentangnya. "Kamu yang sabar. Dia pasti menghubungimu jika ada waktu luang nanti," lanjut Pras berusaha menenangkan Zizi. Zizi menatap Pras dan tersenyum kecil. Dia juga mengangguk pelan.
Ya, untuk sekarang, dia hanya bisa bersabar saja. Semoga saja ke depannya Bara memiliki banyak waktu untuknya. Zizi sudah tak sabar ingin segera membahas rencana pernikahan mereka. Terkadang memang keinginan seseorang wanita untuk diperhatikan, disayang dan dimanja. Tapi hal tersebut tidak semua pasangan bisa memberikannya, contohnya Bara yang selalu sibuk dengan pekerjaannya hingga mengabaikan sang kekasih. Bara Mahendra, seorang dokter bedah umum yang sedang dalam masa jaya. Dia terkenal di rumah sakit tempatnya bekerja. Dan karena itu banyak sekali pasien yang dia tangani. Bara senang dengan karir dan popularitasnya yang sangat baik sekarang. Karena dengan fakta itu, dia bisa membuktikan pada orang tuanya kalau dia bisa sukses. Tanpa harus terjun ke dunia bisnis yang diminta orang tuanya. Bara datang dari keluarga pebisnis papanya, Samudera Mahendra. Seorang pebisnis hebat hingga dia menuntut anak-anak untuk terjun di dunia yang sama. Tapi beda anak beda rezeki itu yang sering dikatakan orang tua zaman dulu. Rezekinya Bara terletak pada dunia kesehatan menjadi seorang dokter bedah. Sedangkan rezeki kakaknya Prasetyo Mahendra terletak menjadi seorang pebisnis. Bara adalah anak kedua keluarga Mahendra yang memiliki kekasih bernama Zivana Ratuliu. Perempuan cantik yang saat ini bekerja di perusahaan keluarganya sebagai sekretaris sang kakak Prasetyo. Zivana bekerja di perusahaan keluarganya juga atas rekomendasi Bara. Karena tidak boleh Zivana jauh dari pantauan dia dan keluarganya. Zivana diterima baik oleh keluarga Bara. Bahkan Mama Bara sudah menganggap Zizi seperti anaknya sendiri. Keakraban mereka tak jarang dikatakan orang seperti ibu dan anak. Indah sering mengajak Zivana menemaninya berbelanja dan ke salon bareng. Zivana Ratuliu, perempuan cantik berlesung pipi ini, tinggal sendiri di kota besar ini. Keluarga besarnya semua di kampung nasib baik membawanya bertemu dengan Indah. Perempuan yang dia tolong saat kecopetan keluar dari mal. Awalnya Indah sama sekali tak ingin Zizi berpacaran dengan Bara. Karena dia tahu karakter anak keduanya itu seorang playboy, sedangkan Zizi perempuan manis dan lemah lembut. Tapi entah kenapa justru mereka bisa menjadi dekat. Setelah Bara mengantarkan Zizi pulang untuk pertama kalinya hingga keduanya menjalin hubungan serius. Karena Indah sudah terlanjur jatuh hati pada kebaikan Zizi, dia menyetujui saja permintaan Bara. Untuk menjalin hubungan hingga bertahan sampai 5 tahun. Dan sejauh ini Bara masih menunjukkan sikap sayangnya pada Zizi hingga membuat Indah lega. Zizi sudah 3 tahun bekerja di perusahaan keluarga Bara yang saat ini dipimpin oleh kakaknya Prasetyo Mahendra. Duda tampan yang terkenal dingin tapi menjadi incaran para karyawatinya. Prasetyo Mahendra lelaki yang sudah menyandang gelar duda. Selama 4 tahun belakangan ini karena sang istri meninggal dunia terkena penyakit kanker ovarium. Dan hingga saat ini, Pras, nama panggilan akrab lelaki itu, belum kunjung menemukan pengganti sang istri. Padahal mamanya sudah beberapa kali mencoba menjodohkan Pras dengan perempuan pilihannya. Tapi Pras menolak mentah-mentah karena hatinya sudah terpaut oleh calon adik ipar yang menjadi sekretarisnya. Zizi sudah bekerja 3 tahun pada Pras hingga semua keperluan Pras di kantor. Dia yang menyiapkan membuat duda tampan itu ketergantungan padanya dan memiliki perasaan lebih. Tapi sayangnya Zizi adalah calon adik iparnya membuat Pras harus mengubur rasa itu dalam-dalam. Cukup dia yang tahu tentang perasaannya pada Zizi saat ini. Karena jika Zizi tahu Pras takut Zizi justru menjauhinya.
Melihat Zizi tiap hari di kantor menemaninya sudah membuat Pras bahagia bisa berdekatan selalu.